Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, silakan kita masuk dulu ke pembasuhan kaki, setelah itu baru Romo menyampaikan khotbah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir pembasuhan kaki setiap tahun kita lakukan. Sekali lagi, pembasuhan kaki bukan soal jumlah, dan sampai kita berpikir bahwa hanya jumlah 12, tidak. Kalau kita melihat mulai dari Paus Yohanes Paulus II, Paus Fransiskus, mereka pergi dan mencuci kaki orang di dalam penjara, tidak hanya sebatas orang Katolik, tetapi juga yang non-Katolik, membasuh. Beberapa hari yang lalu kita menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem yang kita rayakan dengan hari Minggu Paskah. Ada 3 poin yang pada waktu itu saya sampaikan kepada Anda seluruh umat. Yang pertama, kita melihat Yesus sebagai pribadi pengampun. Dia selalu memaafkan, dia selalu mengampuni. Dari salib pun dia tetap memaafkan dan mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, itu Yesus sebagai pribadi yang membawa damai. Di dalam penderitaannya itu pun dia masih membawa perdamaian baik rohani maupun politik. Pilatus dan Herodes yang tadinya bermusuhan bisa berdamai hanya karena Yesus sebagai terdakwanya diadili oleh mereka berdua, akhirnya mereka juga bisa berdamai satu sama lain. Dan yang terakhir, hari Minggu Palma itu Romo menggarisbawahi bahwa Yesus sebagai pemenang yang mutlak. Yesus sebagai pemenang yang mutlak, bukan terhadap para serdadu tetapi terhadap maut. Oleh karena itu, maka kemenangan Yesus dinampakkan di dalam pada saat dia wafat, matahari itu tidak mampu bersinar, kemudian tirai kenisa bait Allah itu tercabik menjadi 2. Jadi itu suatu kekuatan yang sungguh sangat dasar. Itulah kemenangan Yesus atas maut. Dia mau menunjukkan bahwa nanti kuburku akan dibuka dan saya akan bangkit dengan mulia. Itulah kemenangan. Pada hari Kamis Putih ini, apa yang mau kita garis bawahi? Apa yang mau ditekankan? Pada malam hari ini, bacaan-bacaan yang kita dengar baik dari kitab Keluaran, dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, maupun bacaan ini, Yesus memberikan kita beberapa hal. Yang pertama, Yesus mau menyerahkan dirinya seutuh-utuhnya, tanpa terpisah-pisah, total itu. Yesus menyerahkan dirinya seutuh-utuhnya. Yang pertama, Yesus menyerahkan dirinya sebagai pelayan dan hamba. Yesus menyerahkan dirinya sebagai diaken atau diakonos dan doulos. Ya. Dia menyerahkan sebagai diakonos, diaken atau doulos. Hamba dan pelayan. Maka spirit Yesus itu yang diwariskan kepada kita adalah supaya kita juga memiliki spirit atau semangat yang sama bahwa kita ini adalah hamba dan pelayan. Hal ini digambarkan dari pembasuhan kaki Yesus. Yesus adalah Allah yang turun mengambil rupa manusia dan menyamakan dirinya dengan hamba dan pelayan. Maka Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu tepat. Jadi jika aku yang guru dan Tuhan membasuh kakimu, maka kamu juga harus saling membasuh kaki. Inilah yang kita lakukan di paroki ini. Kita tidak menekankan jumlah rasul yang 12. No. Tidak. Kita mengambil yang terakhir itu. Kata-kata Yesus itu, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Artinya apa? Artinya kita wajib
saling melayani dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus saling melayani. Bisa terjadi bahwa di dalam keluarga kita membagi area-area pelayanan. Oh, ini bagiannya suami, ini bagiannya istri. Mungkin, tapi idealnya adalah kalau mau menjadi hamba dan pelayan, sebetulnya suami istri bisa bekerja sama dalam urusan-urusan keluarga Anda. Pelayanan, memandikan anak, menyapu, mengepel, tidak hanya perempuan ya, tapi bisa juga laki-laki. Tapi dalam budaya tertentu kan laki-laki itu biasanya tahu istrinya bilang, "Pak, kopinya sudah siap." "Oh iya, minum, enak banget ya." Bagus sekali itu. Suami-suami yang punya istri seperti itu, ya kan? Tapi Yesus memberi teladan ini ya, memberi teladan kepada kita semua. Maka simbol lambang bapak-bapak yang membasuh kaki istri dan anak-anaknya itu tanda bahwa di dalam keluarga juga Bapak Ibu harus saling melayani satu sama lain dalam segala hal ikhwal kehidupan. Jadi spirit hamba dan pelayan, diakonos dan doulos. Hamba dan pelayan harus juga menyemangati kehidupan kita semua. Yang kedua, Yesus menyerahkan dirinya dalam ekaristi. Yesus menyerahkan dirinya di dalam ekaristi. Maka pada waktu mereka makan, dia mengambil roti, mengucap berkat, "Ambillah dan makanlah." Dia mengambil anggur, mengucapkan berkat dan berkata, "Ambillah dan minumlah." Inilah ekaristi pertama dirayakan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir. Pesan Yesus, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Jadi pesan ini yang kita teruskan, gereja Katolik teruskan berabad-abad lamanya sampai dengan hari ini. Karena ini pesan Yesus, sifatnya perintah, lakukanlah untuk mengenangkan aku. Sama seperti Allah memberi perintah kepada Musa dan Harun sebelum mereka keluar dari Mesir, suatu tanda yang harus mereka rayakan yaitu Paskah Yahudi. Caranya mereka keluar dari sana, ada korban kambing atau domba yang mereka sembelih, bakar, harus dibakar bukan direbus, dibakar, makan rame-rame, harus sampai habis, tulangnya dibakar, jangan dimakan tulangnya dibakar, lalu baru mereka keluar dari Mesir. Dan itu perintahnya begini, hari ini, kata Tuhan Allah, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi perayaan Paskah Yahudi ini pun karena ini perintah Tuhan, maka orang-orang Yahudi masih merayakannya sampai hari ini. Kita umat Katolik dibaharui oleh Yesus Kristus, perintah Yesus untuk merayakan Ekaristi pun kita rayakan sampai hari ini. Tidak terputus pada para rasul tetapi tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena pada malam ini, pada waktu perjamuan malam terakhir, Yesus juga tidak hanya menetapkan Ekaristi tetapi juga menetapkan imamat para imam, para rasul dan penerus mereka. Penerus para rasul adalah paus, para kardinal, para uskup, para imam. Supaya apa? Supaya Ekaristi ini jangan hanya berhenti pada para rasul, tetapi dirayakan terus-menerus secara turun-temurun sampai hari ini, sama seperti perintah Allah kepada Musa dan Harun untuk merayakan Paskah sampai selamanya, sampai hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus adalah manusia ekaristis, ya, pribadi yang ekaristis. Apa artinya pribadi yang ekaristis? Artinya pribadi yang mau berbagi kehidupannya, pribadi yang mau ikut ambil bagian di dalam kesusahan dan penderitaan orang lain. Pribadi ekaristis itu pribadi yang peka peduli terhadap kebutuhan orang lain. Maka Yesus jalan berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari desa ke desa yang lain. Hanya ada satu yang dibuat,
seruan pertobatan, kedua menyembuhkan. Oleh karena itu di dalam perayaan Ekaristi ini, setiap kali ada konsekrasi, ketika hosti diangkat, ketika piala diangkat, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Yesus itu hadir. Tuhan Yesus itu hadir di altar yang maha suci ini. Kamis putih itu lambang kesucian. Maka dari itu kita punya altar itu, kain altarnya selalu putih. Lambang orang suci itu selalu hadir di altar yang suci untuk menguduskan imamnya dan untuk menguduskan umatnya. Nah, kalau Yesus hadir, maka pada saat konsekrasi itu Anda juga harus minta sesuatu kepada Yesus. Karena Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Kapan kamu meminta itu? Kadang kita tidak tahu kan. Minta makan, ketuknya di WC, salah. Minta makan, ketuknya di gudang, ya salah. Harus di dapur, ya kan? Maka pada saat Yesus hadir, Anda minta apa saja. Dalam bentuk doa yang singkat. Romo kan sudah mengajarkan, tapi umat kan lakukan satu kali, habis itu lupa. Malumlah umat ini pelupa. Saya sudah katakan, mintalah. Pada saat konsekrasi itu minta. Saya ajarkan juga, misalnya besok kita dengar dari 2 penyamun dan salibkan bersama Yesus, meskipun kita sudah dengar pada Minggu Palma. 2 penyamun itu doanya berbeda-beda. Satu doanya kutuk, satu minta berkat. Yang minta berkat doanya bagaimana? Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Hari ini, Yesus bilang, hari ini kita dua di Firdaus. Meskipun permintaannya nanti kalau Engkau datang sebagai Raja. Yesus bilang hari ini. Artinya orang itu mendapat keselamatan. Penjahat itu mendapat keselamatan. Atau kita juga bisa belajar dari perjanjian lama, dari Raja Hizkia. Sakit, mau mati. Terus Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya, engkau pergi dan katakan kepada Hizkia, penyakitnya tidak akan disembuhkan dan dia akan mati, maka silakan kumpulkan anak-anaknya, beri pesannya yang terakhir. Anda bayangkan, Yesaya pergi kepada Raja Hizkia. Coba kalau saya datang dan saya bilang, penyakitmu tidak sembuh, engkau akan mati. Bisa-bisa dilempari batu sama umat ya. Tapi Nabi dia harus mewartakan. Nabi dia harus menyampaikan pesan ini. Apakah Hizkia mengutuki Allah? Tidak. Meskipun bapaknya sangat jahat, tetapi Hizkia berkata, ya Allah, aku sudah melakukan semua yang terbaik untukmu. Aku sudah membukakan pintu bait Allah dan umatmu dapat beribadah. Saya sudah melakukan tugasku sebagai seorang raja, menjaga dan melindungi rakyatku. Dengan kata-kata itu, setelah itu dia palingkan wajahnya ke dinding lalu menangis. Ketika Raja Hizkia keluar di halaman istana raja itu, lalu Tuhan Allah bilang, Yesaya kembali lagi. Karena saya telah mendengar doa Raja Hizkia dan saya telah melihat air matanya. Kembali dan katakan kepada Hizkia, penyakitnya akan sembuh dan dia akan hidup 15 tahun lagi. Cuma doanya itu, Tuhan ingatlah akan aku. Maka pada saat Yesus hadir dalam konsekrasi itu, minta. Dengan penuh keyakinan Anda harus minta. Setiap kali Anda hadir dalam perayaan Ekaristi, Anda harus minta. Maka kamu akan diberi. Ini kata Yesus dalam Injil Matius bab 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberi. Jadi jangan sampai kita ikut perayaan Ekaristi tapi kosong. Datang kosong, pulang kosong. Kita harus datang dengan sebuah pengharapan yang besar bahwa pasti Tuhan memberikan sesuatu untuk saya bawa pulang.
Maka Yesus memberi teladan yang baik supaya kita di satu sisi saling melayani, di sisi yang lain juga harus kita menjadi manusia yang ekaristis, yang berani berbagi dalam kehidupan ini. Berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pikiran, bisa juga berbagi harta miliknya untuk mereka yang membutuhkan. Kenapa tidak? Apakah Anda takut miskin kalau memberi? Tidak. Mother Teresa berkata, Tuhan adalah pemberian. Jadi ketika orang bertanya, di mana Tuhan? Pada saat engkau memberikan roti kepada mereka yang lapar, itulah Tuhan. Sebetulnya Mother Teresa menerjemahkan kata-kata Yesus dalam Injil Matius bab 25 itu. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kapan Tuhan akan melihat engkau lapar, haus, dan seterusnya? Tuhan bilang, apa saja yang kamu lakukan terhadap salah seorang yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Maka mari, Yesus memberi teladan supaya kita menjadi manusia yang ekaristis, supaya kita mau berbagi dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Waktu kita, tenaga kita. Hari ini juga saya lihat 3 ibu yang begitu luar biasa menghiasi altar ini, menata bunga-bunga ini. Saya pun sampai detik-detik terakhir saya masih merayakan sakramen tobat. Bagi saya itu penting. Sebetulnya aku lelah, capek, tapi untuk merayakan sakramen tidak. Saya tidak pernah lelah, saya tidak pernah capek, karena saya memang dipanggil untuk itu. Kalau mungkin diajak makan barangkali itu saya bisa menolak, tapi merayakan sakramen tidak. Saya tidak pernah menolak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir inilah Yesus menyerahkan dirinya secara total, penuh kepada kita umatnya supaya kita diselamatkan. Yang kedua, Yesus menjadi ekaristi bagi kita semua, supaya tubuhnya dibagi-bagikan untuk kita semua. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus yang dibagikan kepada kita semua, supaya kita menjadi manusia ekaristis, agar kita juga terus membagikan Yesus ini kepada orang lain lewat cara hidup kita. Dengan demikian, seperti dikatakan dalam Minggu Palma, sama seperti Yesus menjadi pemenang yang total, yang mutlak, kita juga kalau melakukan perintah-perintah, menjalankan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kita semua juga akan menjadi pemenang yang mutlak dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah pada malam ini prosesinya nanti cukup panjang. Ingat bahwa perayaan Trihari Suci itu hanya satu perayaan. Kita buka dengan tanda salib, tapi tidak ditutup dengan berkat. Nanti kalian lihat. Ya. Hari ini nanti kita akan memindahkan sakramen yang kita konsekrir. Maka Anda lihat tabernakel kosong, bukan? Yesusnya kemana? Yesus pindah dalam hati kalian masing-masing, supaya kita semua ini menjadi tabernakel, agar kita juga pergi berbagi kehidupan kita dengan orang lain. Besok juga tidak ada ibadat Jumat Agung, penghormatan salib itu tidak ada tanda salib. Saya masuk, saya berlutut, saya atau tiarap langsung ke tempat saya langsung mendaraskan doa pembuka. Itu artinya perayaan itu malam ini belum selesai. Besok juga kenapa tidak buat tanda salib? Belum selesai, masih lanjutan. Nanti pada akhir ibadat Jumat Agung juga tidak ada berkat,
karena ibadah belum selesai. Nanti sampai hari Sabtu malam, Vigili Paskah itu baru ada berkat meriah, berkat penutup meriah. Nah, itu Trihari Sucinya selesai. Lalu minggunya kita sukacita dalam Paskah, kebangkitan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali melihat suasana suci pada malam ini karena didominasi oleh warna putih, lambang kesucian Yesus dicurahkan bagi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lihatlah Yesus Kristus, inilah tubuhnya, inilah darahnya. Dia bersabda, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Maka berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi
de lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudi gentium. Nobis status, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui muras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte gene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis illegalibus, civum turbetur